Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wal furqan ala Muhammadin liyakuna lil alamin nadhira. Mu'jizan lil insi wal jin walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala tafaddulihi alaina wa alladzina yakhtatimuna ad-durusa wa al-Fata bin Malik fil ma'had al-falah pelosok Kediri bikitabihi fadlan kabira wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa nusalli wa nusallimu alal mab'uthi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira salatan daimatan tattasilu wa la tanqati'u bukratan wa hajira. Amma ba'du, qala Ibnu Malik wa ma ata mukhalifan lima madha fababuhu naqlu kasukhtin waridha. Hadirin para masyayikh yang terhormat, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nurul Huda Jazuli beserta masyayikh dan abna'uh, asatidz wal ustadzat, hadirin wal hadirat, pejabat pemerintah ataupun seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan seluruh wali-wali baik yang khatam maupun yang belum atau yang sedang, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami mengucapkan hamdalah bahwa anak-anak kami telah dididik oleh para masyayikh. Mudah-mudahan ilmu yang dicapai dengan bait-bait alfiyah dari awal sampai akhir, mudah-mudahan semua menjadi athar yang akan membekali diri kita nanti kelak di masa yang akan datang. Hadirin saya hormati, kami atas nama wakil dari wali santri, wali khatimin alfiyah, sebelumnya kami obrolan dulu dengan Kiai Tadzkir Mansur. Saya akan jadi wakil yang diserahi apa, dan kami akan bicara sendiri seperti wakil-wakil rakyat kita. DPR tidak pernah rakyat bicara, tapi bicara sendiri. Kami seakan-akan sebagai anggota DPR bicara sendiri tanpa mewakili rakyat. Kami minta kepada wali murid Kiai Tadzkir, mau pesan apa Kiai? Sebagai wakil, pesannya mau bertanya, apakah eksis anak-anak santri menghafalkan alfiyah masih sama dengan dulu? Satu. Yang kedua adalah mohon kepada seluruh masyayikh supaya anak-anak kami yang dididik semenjak awal didoakan, mudah-mudahan terus mutasil, tidak pernah mungkote. Allahumma amin. Sebab hadirin, kenapa saya sendiri dari Brebes mengantarkan anak di pelosok? Tahun 81 saya di Pantokan, Kiai Jamal Patokan. Saya diutus untuk pasul masail di pelosok. Saya datang, semua santri sedang berjalan berhenti, kemudian menundukkan tangan. Saya berpikir alangkah indahnya pesantren salaf seperti ini, dengan keteladanan, wujud kebersamaan, ketawaduan luar biasa. Bena hati saya masih bujang, apabila saya punya anak akan saya titipkan di pelosok.
Saya tidak menilai atas kecerdasan anak-anak, tapi ketawaduan yang harus kita teladani. Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya, al ilmu ilmani, ilmun waqa fil qalbi, dzalika ilmun nafi', wa ilmun waqa fil lisan, dzalika hujjatullah ala bani adam. Ilmu ada dua, al ilmu naw'ani, al ilmu ilmani ay naw'ani. Ilmu ada dua macam. Ilmu yang bersamayam di hati itu dikatakan ilmu nafi', dan ada juga ilmu yang ada lisan, yaitu ilmu hanya hujjah belaka. Maka salaf lebih mengedepankan khasyah ilallah. Maka ciri-ciri kata Imam Malik bin Anas, bukan Imam Ibnu Malik tapi Malik bin Anas, di dalam syarah Muwatta di sana, wa min alamati ilmin nafi ma yazidu bihil qalbu zuhdan fid dunya wa mahabbatan fil akhirah wa tawadu'an wa khasyatan lillahi jalla wa ala. Ciri-ciri ilmu manfaat adalah ma yazidu bihil qalbu. Hati senantiasa bertambah. Dengan tambahnya ilmu, semakin zuhudlah hati kita di dunia. Bukan zuhud berarti kami tidak punya apa-apa, benci dunia, bukan. Tapi ayyam likal abdu syahwatahu wa ghadabahu fayanqadani ba'isidin wa isyaratil iman. Yang dikatakan zuhud adalah seseorang mampu menguasai, mengendalikan nafsu dan ghadabnya, sehingga nafsu dan ghadab mampu mengikuti irama ba'isidin, motivasi agama dan isyarah iman. Semakin tambahnya ilmu semakin zuhud, wa mahabbatan fil akhirah, semakin cinta akan akhirat, wa tawadu'an. Nah di sini maka kami melihat dengan ketawaduan sebagai ciri-ciri dari ilmu manfaat. Mudah-mudahan anak-anak kami sebagai wakil dari wali-wali murid, dan memang anak saya khatam, walaupun mungkin dolnya tidak lainnya seperti abahnya. Mbahnya namanya Makmun 9 tahun hafal Alfiyah. Abahnya Minan Subhan Makmun 14 tahun hafal Alfiyah. Tapi anaknya 18 tahun mungkin belum dol mungkin. Mudah-mudahan bisa didolkan dengan at-takrir yufidu takrir, at-takrir yufidu taksir, at-taksir yufidu tanwir. Allahumma amin. Jadi tidak usah menghafalkan Alfiyah, yang penting diulang-ulang. At-takrir seling terus diulang, yufidu takrir bil qaf. Kalau sering mengulang-ulang, al masalah idza kurirat qarrat, maka akan melekat. Setelah qarrat yufidu ta'sir, at-takrir yufidu ta'sir, akan membekas pada hati kita. At-taksir yufidu tanwir, bahwa taksir nanti bisa membuahkan sinar. Maka Alfiyah pun bisa untuk menjawab politik. Alfiyah bisa untuk menjawab politik. Yai menyaksikan pada waktu pertemuan dengan Kiai Mustafa Bisri, Ra'i Suriah, dan kemudian banyak ulama-ulama besar. Bagaimana sikap NU? Saya cukup dengan bab istighal. Fasabikon sibhu bi fi'lin udmira hatman muafikin lima qad udhira. Apa artinya nasbus sabek? Ay nasbul imam, memasang imam, menjadikan imam harus bifi'lin udmiro, dengan tenaga yang disimpan. Jangan NU-nya dibawa untuk mendukung, kalah terus. Bifi'lin udmiro, dengan fi'il, tenaga-tenaga yang disimpan. Tapi apa? Hatman, wajib muafiqin lima qad udhiro, harus muafiq, geloyongnya, syakliyahnya, bukan amaliyah. Syakliyahnya tadi saya cerita dengan Kiai Zainuddin. Kiai Zainuddin ada ilmu NU amaliyah, saya nambahi ada ilmu syakliyah, bentuk tapi ruhnya tidak NU. Maka saya mengambil kesimpulan, nek seluruh ulama di Jawa, nek kiai pondok pesantren, boleh dikatakan 100% hafal Alfiyah. Mungkin 1000% hafal Alfiyah kayaknya. Tapi apabila ada kiai tidak hafal Alfiyah, sok bingungaken masyarakat. Dulu waktu saya kecil, kalau ada orang pidato,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kata kiai saya, orang mondok kayak wong Muhammadiyah. Barang sekarang tidak bisa membedakan mal farqu baina Muhammadiyah wa NU, tidak bisa. Sebab yang NU juga Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Dulu Muhammadiyah yang setiap pidato Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Sekarang pemimpin NU Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Yang tidak ada bedanya la farqa baina NU wa Muhammadiyah. Nah, ini ciri-ciri. Hadirin saya hormati, utamanya saya wakil dari wali-wali murid, mohon para yai sesepuh minta didoakan supaya anak-anak kami tidak mongkote. Banyak santri-santri kami yang digodok, digembleng oleh ulama-ulama kita, tapi pulang mongkote. Gara-gara apa? Hanya finansial, hanya berjuang beras, baju dan uang. Di sana kam akilin ayat madahibu wajahilin jahilin talqahu marzuqa hadzal ladzi taraka awhama wasayyar aliman nihrit zindiqa. Banyak orang cerdik, banyak orang yang akil, tapi apa pengupah jiwanya sulit. Ayat madahibu sulit pengupah jiwanya. Tapi sementara wajahilin jahilin banyak yang bodoh, talqahu marzuqa, kau temui banyak rezekinya. Boro-boro hafal alfiah, jurumiyah saja tidak, tapi pandai likaliku hanya bisa memperoleh apa? Wajur awin tabi alladin khafad kamu dai jahin wa malan manahad. Nahdoh. Maaf. Nahdoh itu ada nahdoh dalam hikam. Nahdoh nuhudul ibadah. Nahdoh pada era sekarang NU nahdohnya mubtahi jahin wa malan manahad. Untung durung teka para hadir. Hadirin saya hormati, itu sudah ada semua dalam alfiah. Contoh apa saja ada dalam alfiah. Wa ma'ata mukhalifan lima madha. Orang yang datang wa ma'ata, siapa saja yang datang mukhalifan lima madha, yang mukhalafah dengan apa yang sudah laku ulama salaf, maka insyaallah al-falah ini akan mempertahankan mamadho sebagai generasi-generasi salaf diteruskan oleh santri-santri. Saya bangga melihat anak-anak kami semuanya berjihad menghafalkan alfiah. Jihad bukan berarti identik dengan membunuh orang, ngebom orang, tapi mari jihad kita at-tafahum fi ulumuddin, at-tafaqquh fi ulumuddin. Mari, alfiah belum apa-apa. Bahkan bapak saya dulu hafal alfiah, belum saya anggap kamu pandai. Kalau syair-syair alfiah tidak hafal. Maka kenapa al-falah seperti ini? Insya Allah dari nilai-nilai apa? Niat yang ikhlas. Bab ada pepatah Al-Arif billah Abdullah bin Sahal menyampaikan, an-niyatus salihah kal badri al-madfun fil qa fa in dahara nabatuhu ala yadik wa illa fayadharu nabatuhu fi auladik. Niatus salihah, niat yang utuh, niat yang ikhlas, itu bagaikan benih winih yang ditanam al-madfun fil qa, yang ditutup di mana? Di tanah yang berantakan, yang tidak ada pertumbuhan yang lebih tinggi. Apabila kau tidak bisa memetik buahnya di tanganmu, fayadharu nabatu fi auladik, maka akan nampak jelas hasilnya pada anak-anaknya. Alhamdulillah dengan perjuangan para ulama salaf yang diteruskan oleh generasi penerusnya, maka saya merasa bangga, tapi tidak bisa mengucapkan terima kasih hanya ucapan belaka. Anak kami mendidik sendiri tidak mampu, tapi orang ketang masih nadhamnya mungkin di dalam kedalamannya belum sempurna, tapi dengan doa para masyayikh, dengan doa para guru-guru, ketulusan, keikhlasan para ulama, insya Allah pesantren-pesantren salaf tidak ada jurusan, tapi setelah pulang jurus sendiri. Alhamdulillah. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Pesantren salaf tidak ada jurusan. Pulang menjurus sendiri. Orang percaya monggo buktikan. Bapak saya sendiri gemblengan ulama salaf. Sehingga Kiai Jamal, pada waktu itu Kiai Jamal meninggal, yang tersekan sekali kayak saya dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji
Zainuddin, beliau isyhad kepada mayit. Waktu itu saya menjaga mayit, tidak boleh Kiai mencium mayit. Hanya Kiai Zainuddin yang saya persilahkan untuk menciumnya. Hanya Kiai Zainuddin menyampaikan, Kiai Jamal, beliau dapat pesan dari Abah Kiai Jazuli. Kata beliau, Din, apabila kamu lewat deng batoan tungkul Din, neng ono wali mastur yang saya pegang itu. Sehingga beliau menyampaikan itu, hingga kami berkenalan dengan beliau pada waktu itu para hadir. Jadi kami masih santri, tapi disuruh untuk menjaga mayit. Tidak boleh Kiai mencium, kecuali siapa yang tidak boleh. Barang Kiai Din saya serahkan, monggo Kiai. Dan inilah, mudah-mudahan saja dengan berkah itu ada tawassul antara anak kami dengan keluarga besar Ploso. Mudah-mudahan ilmu anak-anak kami semuanya yang hadir dapat ilmu yang nafi. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Mungkin kami berterima kasih sekali juga kepada Al-Mukarram Gus Hakim yang membimbing langsung anak kami beserta anak beliau, putra beliau yaitu Gus Wafa, digandengkan bareng dengan anak saya. Mudah-mudahan saja terus dibimbing dan sampai tamat dan membondol ilmu yang nafi. Bukan hanya anak saya saja, tapi keseluruhan yang hadir di sini. Mudah-mudahan antum, awas, saya haruna fil ardi fi zaman sabiq fi zaman lahid. Insyaallah Anda semua tantangannya adalah tantangan dengan Wahabi. Harus mampu, tidak hanya alfiah, ukudul juman kita pelajari. Seperti kemarin juga ada orang mendalil, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu min 'adlin wa lahum yunsarun. Saya ketemu dengan orang yang tidak bisa, orang akan membantu, tahlil tidak bisa, apa maning manakib, apa maning macam-macam, tidak bisa untuk intifak kepada mayit. Saya bilang, maaf, Anda nggak ngaji. Nafsun la tajzi nafsun an nafsin, nafsun awal dengan nafsun sani tidak sama. Di mana ada isim nakirah mukarrarah, asani la ainul awal. Nafsun awal ay nafsun mu'minatun, nafsun yang kedua nafsun mu'minah, nafsun kafirah. Jadi la wattaqu yaumal la tajzi nafsun ay nafsun mu'minatun an nafsin ay nafsin kafiratin. Apabila jiwa mukmin tidak bisa membantu jiwa kafir, walaupun orang tuanya sendiri tidak akan. Tapi kalau dengan iman, ilhaqnya dengan iman, sama-sama iman, bisa ketemu dan bisa saling bantu membantu. Karena gobloknya hanya jenggot cacil kalau batuk ireng. Insya Allah santri-santri tidak akan mundur. Allahumma, dengan catatan terus kita kejar. Sebenarnya kami menemukan bahwa al-umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadzal hadis makhsusun bi hadisi man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah sudah ditaksis oleh hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kalau dalil man sanna kullu bid'atin dhalalah, jelas orang itu bodoh di dalam pemahaman Al-Qur'an dan Al-Hadis. Insyaallah santri salaf sudah punya khazanah ilmu mantek, ilmu balaghah, jauhar maknun sampai mughni labib dipelajari. Cuman sayang kadang-kadang mufradat pada bahasa Arab kurang begitu jeli. Alfiyah hafal, maca adzikru miftahul faraj, keselirung orang ngerti adzakaru miftahul farji. Maaf hari ini, itu terjadi karena apa? Kurang paham ma'anil mufradat. Yang dituju adalah adzikru miftahul faraj. Zikir itu bisa pembuka segala kesusahan, dibuka oleh zikir. Bacanya keseliru adzakaru miftahul farji, ya pas. Kenapa? Dan perlu kejelian. Ba'dun, qablu hasbu wa ba'du dan seterusnya. Itu harus mudhofnya kepada jumlah ismiyah atau mungkin isim. Ada seorang ulama betul di Brebes, di daerah Bumiayu. Ya ini ribuan, maaf. Tanya kepada saya, Gus, iki maknanya ba'dal iltakama ku apa? Ba'dal iltakama. Saya berpikir wong apal alfiah awet 14 tahun. Masa ba'da idhofatnya dengan fi'il? Ah, ndak bener niku, Yai. Loh,
Ana Gus kon duwe tafsir Munir lah. Gak ada pundi niki. Oh niku canes ba'da iltakama yai. Siapa? Bi adalatikum. Kena ba'ain dal alifnya agak jauh. Jadi bacanya ba'da iltakama. Ya kok si benjut enggak bisa. Seperti guru saya juga Kiai Mas Duki, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari dari Babakan Ciwaringin Cirebon. Pernah Mbah Hasyim ditanya oleh masyarakat, Yai maknanya niwad sinopo Yai? Berpikir wazannya fi'il, enggak ada yang wazan fi'al. Nek fu'il ada kalau mabni majhul. Kok niwad? Lah awakmu krungu sing ndi? Niku singger marhaban niwad daroji. Iskuitan ndo sak niwad daroji. Jukute niwadnya ya enggak ada maknanya. Itu cerita-cerita kisah. Dan ada juga orang yang ahli bahasa Arab, mahir bahasa Arabnya, nyastra juga bisa, tapi tolol membaca fikihnya. Tolol membaca fikih, bisa sastra Arab tapi tidak ngerti ngaji fikih. Ceritanya itu yang cerita Ki Jamal. Ada seorang santri, nuwun sewu, mahir bahasa Arabnya, sampai sastranya juga mahir. Ceritanya apa? Pas mau pergi terawih, baru saja membunuh kucing. Kucing dibunuh, kenapa? Ikannya dimakan semua oleh kucing. Pas begitu imam ngimami bacanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dia kesinggung. Loh, berarti nyinggung saya ini. Bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa dibunuh? Langsung mikir-mikir jawab, bisa makatin akalat. Karena mahir bahasa Arab tapi tidak ngerti ilmu fikih. Mahir nahwu tidak ngerti ma'minal mufradat. Terjadi seperti itu para hadir. Sekian, terima kasih. Maaf wakil tapi ngobrol sendiri. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Anak kami titip, anak saya mungkin dhuwure jelinggringe sami karo kula. Wong apa bibite? Nek bibite dhuwur insyaallah dhuwur, bibite pendek insyaallah kuntet. Kangge kula cekap semanten, memang bahasa kami bahasa lughat Jawa tapi turunan Sunda. Turunan Sunda. Bahwa bapak saya namanya Makmun, punya ibu namanya Mukminah. Punya adik namanya punya kakak namanya Aminah. Aminah punya anak namanya